Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita memasuki pembahasan yang yang baru, itu judulnya wahia aqabah al-qawadih. Jadi aqabah qawadih itu apa? Yang membuat amal kita berkurang bahkan hilang. Ya, jadi kalau istilah di sini ma yaqdahu al-a'mal wa yu'imuha. Yang membuat amal kita itu, kita amal ibadahnya banyak tapi nilainya tidak ada. Atau kita ada amal ibadah itu tapi aib di situ. Kita kalau ingin membeli sesuatu, kalau sesuatu itu ada aibnya maka harganya kurang. Bahkan tidak ada yang mau beli. Ya. Jadi demikian pula Rasulullah SAW bersabda ini dalam hadis qudsi. Innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah berfirman. Berarti kalau seandainya nanti Rasulullah yang mengatakan kemudian di situ ada yaqulu ta'ala, itu hadis qudsi namanya. Ana aghnal aghniya 'ani syirki. Kalau kalian syirik kepada orang lain, saya adalah yang paling kaya, kata Allah. Artinya tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun kalau kalian syirik dengan orang lain. Kalian tidak mau berdoa denganku, tidak mau minta kepadaku, saya itu paling kaya, kata Allah. Ya, saya paling kaya. Jadi saya tidak butuh kepada kalian, tidak butuh kepada doa kalian, ibadah kalian. Maknanya apa? Ibadah itu untuk kita sendiri. Kita bersedekah untuk kita sendiri. Kita salat untuk kita sendiri. Semua untuk kita sendiri. Maka harus dibedakan dulu. Ada segala sesuatu hal yang bisa menenangkan jasmani. Jasmani kalau sudah terpenuhi jasmaninya sudah senang dia. Beli baju baru, beli rumah, beli ini, beli itu. Ya. Kemudian satu lagi rohani, Pak. Roh ini kalau sudah terpenuhi keinginannya maka dia akan tenang. Ketenangan untuk siapa? Untuk kita sendiri. Bagaimana caranya? Kalau yang jasmani tadi cari duit sebanyak-banyaknya, beli apa yang disenangi oleh tubuh, maka tubuh ini akan senang. Kemudian yang kedua, carilah segala sesuatu yang membuat jiwa ini tenang. Salatlah, beribadahlah, berzikirlah, berinfaklah, bersedekah yang membuat jiwa ini tenang. Jadi harus kita pilah-pilah dulu. Mana yang menenangkan anggota tubuh, mana yang menenangkan jiwa. Kalau kalian salat, kalian beribadah kan menenangkan jiwa. Jadi artinya Allah mengatakan, saya tidak butuh ibadah kalian. Ibadah kalian untuk kalian sendiri. Sedekah kalian untuk kalian sendiri. Maka kalau kalian bersedekah yang tenang, jiwa kalian sendiri juga. Ya, maka Allah mengatakan, man amila amalan fa asyraka fihi ghairi fa nasibi lahu. Kalau ada seseorang itu, nah ini yang membuat amal ibadah kita berkurang bahkan tidak diberikan nilai oleh Allah. Kalau kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah kita tidak ada nilai. Tidak ada nilai sama sekali. Kalau kita syirik. Ya. Jadi artinya sama seperti orang munafik juga. Orang munafik. Artinya apa? Dia itu kadang-kadang pergi kemari, kadang-kadang ke sana. Maka Allah mengatakan mereka itu laisa haula'i wala haula'i.
Kadang-kadang mereka menyembah selain Allah, kadang-kadang menyembah Allah. Makanya apapun yang mereka lakukan tidak diberikan nilai sama sekali oleh Allah. Berarti yang pertama, seorang yang syirik kepada Allah, ibadahnya tidak ada nilai sama sekali. Rugi dia salat kalau dia selama ini melakukan perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, fa inni la aqbalu illa ma kana li khalisan. Saya tidak akan menerima ibadah kalau dalam ibadah itu tidak ada keikhlasan dari orang itu sendiri. Maka ibadahnya mardud. Inilah yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad di dalam kitab beliau. Apa kata Fudail bin Iyad? Amal ibadah itu dikatakan saleh la budda ayatawaffar syartani asasiyani. Harus ada dua syarat. Yang pertama al-ikhlasu, yang kedua as-sawabu. Harus ikhlas amal ibadah itu. Dan harus benar ibadah itu. Walaupun kita itu belum sepenuhnya benar dan menuju kepada kebenaran. Ini salat baru benar 20%. Besok kita belajar lagi, dah 30%. Besok belajar lagi, terus belajar lagi. Ya. Kalau tidak benar maka amalnya mardud. Kalau tidak ikhlas maka amalnya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dari dua ini kita ambil satu. Kita ambil yang rianya itu, ya. Ria itu berasal dari kalimat ra'a, yara, ru'yah. Kita bersedekah supaya dilihat oleh orang lain, supaya kita termasyhur sama orang lain. Kita bayar zakat supaya termasyhur sama orang lain. Lihat itu bahasa Arabnya ra'a. Maka ibadah yang supaya orang lain melihatnya, maka ibadah itu mengandung unsur riya. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, untuk melihat indikasi riya itu kita bisa melihat seseorang ketika dia salat, dia bayar zakat, ketika dilihat oleh orang lain, ibadah itu makin bertambah. Yaitu namanya indikasi-indikasi riya, kata Imam Al-Ghazali. Seorang membantu masjid, seorang membantu fakir miskin, tiba-tiba dia dipuji oleh orang lain. Oh mayu tak tahu ya, tengok kayak bantu lah, mak bantu lah. Artinya makin dipuji oleh orang lain, dia makin membantu, makin bantu. Ya. Maka dalam hadis Rasulullah, hati-hati amal ibadah kita itu bisa rusak gara-gara orang lain. Gimana rusak gara-gara orang lain? Orang memuji kita, sehingga apa? Amal ibadah kita itu tidak ikhlas lagi karena Allah. Besok buat lagi, besok buat lagi, gara-gara si fulan tadi. Maka Rasulullah mengatakan, kalau ada yang memujimu, ambil tanah kamu lempar mukanya. Kenapa? Dengan pujian dia itu nanti ada indikasi-indikasi apa? Amal ibadahmu bisa hilang. Jadi lebih baik tidak usah dengar pujian dia. Ya. Jadi beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bangun tahajud tadi malam, Pak. Tadi malam tahajud. Hana tahu tu ya, Pak. Tapi tiba-tiba ketika pagi hari apa duduk sama-sama. Dah nego. Enggak ada yang tanya pun. Yang tanya enggak ada apa-apa, enggak ada. Dah lurunya. Ditanya, baru ditanya, "Kenapa capek?" Tahajud kelam. Ya, namanya. Tadi malam tahajud saya. Jadi artinya apa? Dia supaya ada yang tanya, dia salat tahajud. Kalau ada indikasi seperti itu, maka rugi saja dia salat. Kita untuk apa kita salat? Kan ketenangan jiwa. Kita makanan salat itu untuk roh kita, tubuh kita, ya, untuk roh. Sedangkan yang kita cari selama ini itu untuk tubuh. Kita beli mobil mewah, kita tinggal di hotel mewah, itu semua untuk tubuh, bukan untuk hati, Pak. Ya, bukan untuk hati. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa min khatari riya. Kenapa tidak boleh riya? Artinya kita berbuat sesuatu karena dilihat oleh orang lain. Karena ada dua hal. Wa min khatari riya fadhihatani wa musibatani. Ada dua celah, ada dua musibah. Ya, dua celah dan dua musibah. Berarti 4 semuanya. Amma fadhihatani, dua celaan. Apa dua celaan itu? Fa ihdahuma fadhihatu sirri wa hiya al-laum ala ru'usil malaikah. Ini adalah celaan-celaan asirru. Sirru itu apa? Kita tak bisa tahu, tak bisa lihat. Kenapa? Karena itu celaan malaikat. Rupanya malaikat mencela juga orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat riya dicela oleh malaikat. Walaupun malaikat tidak tahu pertama sekali orang itu riya atau ikhlas. Kapan taunya? Setelah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah malaikat mencela orang itu. Wa dzalika lima ruya, ada dalam sebuah riwayat.
Innal malaika tas'adu bi'amalil abdi muttajihina bihi. Jadi dua malaikat itu naik ke langit membawa amal ibadah orang yang sudah melakukan ibadah. Ya, contoh tadi subuh. Maka malaikat dua kali melapor kepada Allah. Yang pertama di waktu subuh, yang kedua di waktu asar. Ketika malaikat ini muttajihina bihi, menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari diketahui oleh Allah, diberitahukan kepada Allah oleh malaikat ini. Kemudian apa? Fayaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan kepada malaikat, rudduhu ila sijjin, kembalikan amal ini ke sijjin. Sijjin itu penjara, penjara iblis. Jadi makanya ada dua pemahaman. Sijjin itu adalah amal ibadah manusia yang ditolak kemudian dimasukkan ke sijjin. Sijjin itu di mana? Ibnu Abbas mengatakan di bawah bumi ini ada struktur tanah lagi di bawah bumi ini, bukan di dalam bumi, di bawah bumi. Di bawah bumi ini ada struktur tanah yang ketujuh. Itu namanya sijjin di situ. Ada dua pemahaman. Pemahaman pertama, sijjin itu amal ibadah manusia yang ditolak. Kita hari sholat kita ditolak, kemana dibawa? Ke sijjin. Satu. Pemahaman yang kedua, roh-roh jahat, roh-roh yang tidak baik, tidak taat kepada Allah, ketika dia meninggal dunia, dia ditolak oleh iliyin, ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, dibawa kemana? Dibawa ke sijjin, penjara iblis. Maka dia berada di situ sampai ditiup sangkakala yang kedua. Ya. Maka ada dua pemahaman. Ada kalanya juga pemahaman ini berdiri sendiri. Ada kalanya dua pemahaman ini digabung dua-dua. Apa makna digabung dua-dua? Amal kebaikan dia karena ria dibawa ke sijjin. Ketika seorang itu meninggal dunia juga dia akan ketemu dengan kejahatannya juga di sijjin. Ya. Kemudian apa kata malaikat? Allah mengatakan begini, rudduhu ila sijjin fa innahu lam yuridni bihi. Kembalikan itu ke sijjin. Kenapa? Dia salat bukan gara-gara saya. Dia beribadah bukan gara-gara saya. Dia berinfak bukan gara-gara saya. Dia bersedekah bukan gara-gara saya. Ya. Jadi artinya apa? Tidak ada rasa terima kasih sedikit pun. Dia terima kasih dari makhluk, bukan kepada Allah, Pak. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Celaan yang pertama itu dari malaikat, satu. Celaan yang kedua, wathaniyah fadhihatul alaniyah. Kalau tadi fadhihatul sirri, secara sir kita tidak tahu malaikat sudah mencaci maki kita. Kita tidak tahu. Sama seperti waktu kita meninggal dunia. Tapi waktu meninggal kita tahu. Malaikat mengatakan apa? Waihak, wailak, ukhruji. Keluar sekarang kamu. Ukhruji ilan nar. Itu kalimat yang akan didengar oleh orang-orang yang berbuat kejahatan ketika di dunia. Itu baru kita tahu. Dan ketika kita meninggal dunia, kalau berbuat kejahatan, malaikat mencaci maki kita. Manusia mencaci maki kita. Kemudian apa? Binatang mencaci maki kita. Tumbuh-tumbuhan juga mencaci maki kita. Wa yal'anul la'inun. Orang semua melaknat kita. Ya. Itu karena kita mau meninggal dunia dan kita nampak ucapan malaikat, kita dengar. Tetapi ini nggak bisa kita dengar. Kenapa? Karena kita berada di alam lain bersama malaikat. Tetapi setiap hari, kalau amal ibadah kita ditolak, malaikat akan mengatakan apa? Celaka kamu, celaka kamu. Ya. Kemudian yang kedua, fadhihatul alaniyah. Kita akan celaan-celaan yang nampak. Kalau tadi tidak nampak. Mana celaan yang nampak? Wahia yaumul qiyamah. Nanti di hari kiamat, ala ru'usil khalaik. Ya, jadi ru'usil khalaik itu siapa? Makhluk-makhluk lain itu bisa melihat semua dan mencaci maki kita di padang mahsyar. Mana contoh? Yang dihisab itu kan orang beriman. Yang dihisab orang beriman. Orang tidak beriman tidak dihisab. Makanya nanti yang masuk ke dalam surga secara menunggu waktu kloter itu adalah orang beriman yang berbuat dosa. Kalau istilahnya Imam Sawi, al-mu'min al-asi, mukmin berbuat maksiat. Makanya orang yang belum masuk ke dalam neraka, dia akan melihat saudara-saudaranya. Karena apa? Karena dia masih menunggu waktu untuk masuk ke neraka. Seperti orang belum berangkat haji, dia bisa melihat orang lain melalui televisi. Oh, maka truk kloter pun. Katruk kloter kedua, yang kloter terakhir. Jadi maknanya apa? Dia bisa mengecek. Demikian pula di neraka. Seorang bisa melihat orang lain itu sudah masuk ke neraka. Maka dalam riwayat itu disebutkan, ada seseorang yang diikat hidungnya dengan tali.
di neraka itu, sehingga dia berputar-putar di situ, berputar-putar di situ. Dilihat oleh orang yang mengenal dia. Apa kata mereka? Ya Allah, itu tengku kami itu, ya tengku kami ya, yang mengajarkan kami agama itu. Tolong pertemukan kami sebentar dengan tengku kami. Kami mau bertanya, artinya kenapa bisa seperti itu? Kalau seandainya tengku kami begitu, kami lebih-lebih lagi. Kami ingin bertanya saja. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka bertanya kepada tengkunya, ulama mereka, kenapa seperti itu? Tidakkah kamu menyuruh kami kepada kebaikan dan kamu melarang kami melakukan kejahatan? Dia menjawab, bala, betul kata dia. Ya, sambil memutar-mutar juga. Saya menyuruh kalian berbuat kebaikan, tapi saya tidak berbuat kebaikan. Saya menyuruh kalian meninggalkan kejahatan, tapi saya berbuat kejahatan itu. Akhirnya mereka mengolok-olok tengku tadi. Pucit gahayu kamu yang je, pucit demah. Ya. Fir'aun demikian pula. Ya, demah. Makanya ketika cerita tentang Fir'aun, di situ disebutkan azabum muhin, azab yang menghina dia. Menghina di mana? Menghina di depan rakyatnya, di depan pengikut-pengikutnya. Ketika itu Allah mengatakan, coba lihat itu raja kalian, itu Tuhan kalian, coba lihat. Tuhan kalian saya bakar, coba lihat. Ya, sehingga dia apa? Merasa terhina di belakang, di depan orang lain. Makanya pemimpin-pemimpin zalim itu nanti akan dibakar di depan rakyatnya untuk menghina dia. Maka namanya azabum muhin. Ya, maka menyo katanya zalimi bah zalimi dia penting dia kita berdoa sama Allah. Kita berdoa saja sama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dizalimi oleh pemimpin dan lain sebagainya, nanti akan dibakar di depan rakyatnya, di depan masyarakatnya, azabun muhin. Azab yang menghina dia di depan orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal murai yunada yaumal qiyamah bi arba'ati asma. Nanti ketika di padang mahsyar, orang yang ria dalam beribadah itu dipanggil dengan 4 nama. Ada 4 nama panggilan dia. Jadi dengar saja nanti termasuk yang mana ini. Panggilannya sama saja. Dipanggil dengan 4 nama. Nama yang pertama dipanggil oleh Allah, ya kafirun. Wahai orang kafir. Apa maksud kafir di sini? Kafir di sini dia tahu kebenaran, dia tahu kalau salat itu tidak karena Allah, salat itu ditolak, dia tahu. Maka dipanggil oleh Allah, ya kafirun. Wahai orang kafir. Atau dia tahu nikmat itu berasal dari Allah tapi tidak berterima kasih kepada Allah. Seperti kufur nikmat. Dia tahu itu, bukan tidak tahu. Dia tahu salat itu wajib tetapi tidak dia lakukan. Itu makna kafir. Maka orang yang ria itu juga dipanggil dengan ya kafirun. Satu. Yang kedua, ya fajirun. Wahai pembuat dosa. Ya kafirun, ya fajirun. Ini nanti ada yang apa namanya? Yang mengatakan ini panggilan Allah. Ada yang mengatakan ini panggilan neraka. Mana panggilan neraka? Mana alasannya? Di dalam Al-Quran itu disebutkan api neraka itu memanggil man atbara wa tawalla. Dia akan memanggil orang yang berpaling atau orang yang menghadap dia, tetap dipanggil. Maka Ibnu Abbas mengatakan tunadi an-naru bi kalamin fasihin. Neraka itu akan memanggil penghuninya dengan kalimat yang fasih sekali. Termasuk dipanggil dengan namanya bin fulan, bin fulan, bin fulan. Dan termasuk kalimat ini ya kafirun, ya fajirun, wahai pembuat dosa. Ya sudah 2. Yang ketiga ya ghadirun, wahai pengkhianat. Maka itu dianggap pengkhianat. Dia salah kepada Allah, tapi dia syirik datang kepada orang lain atau ria. Karena ria itu syirik kecil itu adalah ria. Jadi Rasulullah SAW mengatakan begini. Saya takut, kata Rasulullah, atakhawwafu, saya takut kalian melakukan syirik kecil. Sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Syirik kecil apa ya Rasulullah? Kita tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tidak menyembah gunung, tidak menyembah batu, tidak menyembah pohon kayu. Kita tidak datang ke dukun nih, Pak. Kalau datang ke dukun menyembah kayu itu kan syirik. Tapi ini syirik kecil, kata Rasulullah. Syirik kecil maksudnya syiriknya kecil, tapi besok-besok apa bertambah sehingga menjadi besar. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya. Riya itu adalah syirik kecil.
Kita termotivasi beribadah, berinfak, bersedekah gara-gara ada pujian orang lain, besok bertambah lagi, Pak. Maka itu syirik kecil akhirnya menjadi besar. Kenapa dikatakan syirik? Karena kita beribadah bukan karena Allah, tapi beribadah gara-gara orang lain. Ya khasirun. Khasirun itu apa? Wahai orang yang rugi. Wahai rugi kamu. Rugi kamu sana, rugi beribadah. Tetapi ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rugi kamu baca Quran, bukan karena Allah. Rugi bersedekah, rugi membantu orang lain. Ya. Terima kasih.